Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan PPh pasal 25, pajak penghasilan pasal 25, maaf, PPh pasal 15, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, di PPh pasal 15, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah PPh pasal 15 ini adalah pajak khusus untuk mobilitas tinggi dan biaya kompleks. Iya, karena apa? Karena memang untuk sebenarnya pada dasarnya kita itu memajakinya untuk yang penghasilan itunya. Cuman karena biaya kompleks terus kemudian mobilitasnya tinggi, ini kesulitan untuk menghitung pajaknya sehingga kurang efisien. Sehingga tujuannya adalah PPh pasal 15 ini adalah untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi industri dengan pergerakan internasional yang dinamis atau struktur pengakuan biaya yang sangat spesifik. Karena sulit sekali untuk menghitung penghasilan itu sehingga nanti akan dikenakan tarif ya. Ini contohnya adalah terkait dengan pelayaran, terus kemudian ada penerbangan, kemudian bangun guna serah atau BOT, kemudian perwakilan dagang asing. Nah, bangun guna serah ini intinya seperti ini ya. Jadi si si pengguna ini membangun bangunannya, terus kemudian dia gunakan, terus kemudian pada saat jatuh temponya misalkan selama 50 tahun dikembalikan lagi pada si pemiliknya. Itu adalah bangun guna serah. Nah, di sini adalah penentuan pihak pemotong pajaknya. Siapa pengguna jasanya? Berarti di sini misalkan ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, bentuk usaha tetap, dan atau perwakilan asing. Nah, ini berarti dipotong oleh si pengguna jasanya. Terus kemudian kalau misalkan di sini adalah orang pribadi atau pihak lain yang bukan merupakan pemotong pajak, berarti dia store sendiri. Nah, di sini ada tarif efektif dan sifat pemotongannya. Jadi di sini ada 5 ya, ada 5 objek pajaknya. Pertama kalau misalkan di sini statusnya adalah objek pajaknya adalah pelayaran dalam negeri. Kalau pelayaran dalam negeri berarti menggunakan tarif efektif 1,2%. Dasar pajaknya adalah padaran brutonya, statusnya bersifat final berdasarkan sumber aturannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 416 tahun 1996. Kemudian yang kedua adalah objek pajak terkait dengan penerbangan dalam negeri. Nah, kalau di penerbangan dalam negeri ini ada tarif efektifnya adalah 1,8%. Dengan dasar pengenaan pajaknya adalah sama yaitu pedaran bruto dan statusnya tidak final ya. Jadi khusus penerbangan dalam negeri tarif efektif 1,8% kali peredaran bruto itu statusnya adalah tidak final. Ini sumber aturannya di Keputusan Menteri Keuangan 475 tahun 1996. Kemudian yang ketiga adalah pelayaran dan penerbangan luar negeri. Tarif efektifnya adalah 2,64% dari peredaran bruto karena dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto. Statusnya adalah final. Sumber aturannya adalah Keputusan Menteri Keuangan 417 tahun 1996. Kemudian yang keempat adalah kantor perwakilan dagang asing. Nah, di sini tarif efektifnya adalah 0,44% dari apa? Dari nilai ekspor brutonya. Nah, sehingga dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya adalah nilai ekspor bruto. Kemudian statusnya bersifat final, sumber aturannya adalah Keputusan Menteri Keuangan 634 tahun 1994. Kemudian yang terakhir adalah bangun guna serah atau BUT. Terus tarif efektifnya adalah 5%, dasar pajaknya adalah yang mana yang paling tertinggi antara nilai bruto tingginya antara pasar atau nilai jual objek pajak. Yang mana yang paling tertinggi? Kalau misalkan nilai pasar lebih tinggi berarti menggunakan nilai pasar, kalau NJOP-nya lebih tinggi berarti menggunakan nilai IJOP-nya, nilai jual objek pajaknya. Statusnya bersifat final berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 248 tahun 1995. Nah, kita lihat di contoh kasusnya. Misalkan di sini adalah alur transaksi sewa kapal di Jember ya. Alur transaksi sewa kapal di Jember. Ceritanya di sini adalah kontrak sewa kapal dalam negeri, kontraknya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian di sini dibayarkan netonya 98.800.000 rupiah karena dipotong PP pasal 15 di PPh pasal 15 sebesar 1.200.000 rupiah karena dikalikan tarif efektifnya 1,2%. Mari kita lihat di sini. Pelayaran dalam negeri. Pelayaran dalam negeri ya, pelayar sewa kapal berarti kan melakukan pelayaran dalam negeri ya. Sewa kapal pelayaran dalam negeri 1,2%. Kalau kita lihat di sini studi kasusnya ini adalah studi kasusnya adalah terkait dengan kerjasama pengangkutan logistik di Jember ya. Misalkan di sini PT Jember Makmur Sejahtera adalah sebuah
perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jember. Untuk mendistribusikan produknya ke luar pulau, mereka menjalin kerjasama dengan PT Bahari Line, sebuah perusahaan pelayaran dalam negeri resmi untuk menyewa kapal kargo. Nah, di sini berdasarkan kesepakatan, nilai kontrak sewa kapal dalam negeri tersebut adalah sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini ya, kontrak sewanya adalah 100 juta rupiah. Nah, di sini berarti analisis perpajakannya adalah PP pasal 15 karena sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri atas penyewaan kapal dikenakan PP pasal 15 yang bersifat final ya. Tarif yang berlaku adalah 1,2% kali peredaran bruto. Perhitungannya berarti tinggal nilai bruto kontraknya kan 1 juta. Kemudian pemotongan PP pasal 15-nya adalah 1,2% kali 1 juta sama dengan 1,2 juta. Sisa pembayaran itunya berarti 1 juta kurangi 1,2 juta sama dengan 98 juta 800 ribu rupiah. Nah, mekanisme transaksinya, PT Jember Makmur Sejahtera ini selaku penyewa berkewajiban memotong PP pasal 15 sebesar 1.200.000 rupiah saat melakukan pembayaran ya, saat melakukan pembayaran sebesar 100 juta. Ini salah ya, 1 juta tersebut kemudian distorkan karena 1.200.000 tersebut ini maksudnya distorkan ke negara ya, distorkan ke negara oleh PT Jember Makmur Sejahtera ke kas negara, dan mereka wajib, PT Jember Makmur Sejahtera ini wajib memberikan bukti foto kepada PT Bahari Line. Nah, PT Bahari Line ini akan menerima pembayaran bersih ya sebesar 98.800.000 rupiah plus bukti potong PPh pasal 15 yang isinya adalah saudari potong pajak sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, kesimpulannya, dengan mengikuti alur ini, PT Jember Makmur Sejahtera telah menjalankan kewajibannya sebagai pemotong pajak, dan PT Bahari Line telah memenuhi kewajiban pajaknya melalui mekanisme pemotongan bersifat final tersebut. Nah, itu sekilas terkait dengan PP Pasal 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.